Berjumpa kembali dalam podcast di ICC TV. Kali ini kita masuk ke materi 2, yaitu pengenalan perkoperasian. Kini telah hadir penulisnya, Sujat Miko. Apa kabar Mas Miko, sehat? Alhamdulillah sehat, kamu sehat juga ya? Alhamdulillah Pak, saya sehat walafiat. Oke, kita lanjut ya Pak. Pertanyaannya, awal mula adanya koperasi di dunia dan di Indonesia itu seperti apa? Baik, jadi koperasi di dunia itu sebenarnya dimulai pada abad 18. Itu terjadi revolusi industri di Inggris. Itu dimotori oleh para buruh di Inggris. Nah, waktu itu karena para buruh ini tertekan sehingga mereka berkelompok membentuk usaha bersama. Nah, itu apa? Mereka membentuk koperasi simpan pinjam. Jadi mereka iuran, terus membentuk namanya iuran pokok, itu yang dibayar sekali, terus iuran wajib, ya, itu dibayar sebulan sekali, sehingga mereka mempunyai kapital modal yang kuat. Nah, terus setelah itu koperasi ini berkembang sampai ke Prancis. Karena dua negara ini mempunyai sejarah revolusi sendiri-sendiri waktu itu. Nah, terus sampai menyebar ke Denmark di Eropa Barat. Terus sampai ke Amerika itu pada mendekati abad 19. Terus terus masuk ke Indonesia tahun berapa gitu kan? Di Indonesia itu sekitar tahun 1886 itu oleh Arya Atmaja. Itu sebenarnya adalah kakeknya Presiden kita Prabowo. Itu membentuk namanya Bank Pertolongan gitulah ya. Nah, terus dideklarasikan pada tahun 1908 itu pergerakan Budi Utomo, yaitu ada Daus Dekker, terus Budi Utomo, dan mereka membentuk pergerakan. Nah, inilah. Nah, terus istilah muncul simpan pinjam di Purwokerto. Nah, makanya terus berkembang lanjut itu Arif Majeri mendirikan apa itu namanya bank masyarakat gitu. Tapi ini oleh Belanda diawasi gitu, sehingga gini pergerakan melawan kolonial dalam bentuk ekonomi. Itu salah satu apa itu namanya salah satu awal mulanya koperasi. Gitu. Arti dari koperasi, ciri koperasi itu apa? Kalau artinya begini, kan koperasi kan dari bahasa Inggris ya. Itu artinya kerjasama, prasi itu kan usaha. Jadi corporate ya, gitu. Nah, ratenya itu adalah usaha. Jadi usaha yang dilakukan bersama, kooperatif. Oh, Mbak ini nggak kooperatif, biasanya begitu kan. Nah, kooperatif itu adalah kerjasama. Jadi bekerja sama antar satu dan yang lainnya itu adalah memang perlu semua itu kerjasama gitu. Apapun bentuknya manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Nah begitu. Jadi kalau ada guyonan itu adanya kita di dunia ini karena ada kerjasama. Kerjasama siapa? Ya kerjasama antara orang tua, antara bapak dan ibu membentuk kerjasama sehingga akhirnya anak-anak itu kan harus kerjasama dulu kan. Benar. Nah, gitu lah. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri koperasi. Banyak. Ciri-cirinya koperasi itu adalah kalau kita ini adalah berasaskan kekeluargaan. Jadi kekeluargaan. Jadi misalnya kekeluargaan itu apa? Apapun yang ada di benak para anggota itu menyelesaikannya dengan kekeluargaan. Apa itu? Musyawarah, rapat. Misalnya, Pak saya punya utang belum bisa bayar, udah gimana cara bayarnya, kan itu dicicil ya. Ini harus ada punya utang terus nggak bisa bayar ke pengadilan, nah itu nggak boleh. Terus bersifat sosial itu tadi, jadi masih mengutamakan
mengutamakan sosial, jadi nggak profit oriented penuh, enggak, jadi masih ada sosialnya, itu salah satu ciri-cirinya. Terus rapat anggota, jadi kekuasaan, jadi misalnya saya mengangkat Anda sebagai sekretaris pribadi, itu harus izin ke anggota, boleh nggak? Nah, itu yang membolehkan itu bukan saya, tetapi anggota, dinamakan rapat anggota tahunan. Jadi di oke, sama buku dicatat, dijadikan rekomendasi, jadikan keputusan. Keputusan bersama tertinggi adalah di tangan anggota. Kayak di Indonesia demokrasi itu pemilihan presiden itu dipilih oleh rakyat. Begitu. Kalau di Indonesia landasan koperasinya itu apa? Serta masuk dan tujuannya. Di Indonesia landasannya adalah pertama Pancasila, gitu kan. Di situ ada beberapa sila-sila, apa itu namanya, sila ketiga, jadi apa, salah satunya kemakmuran. Terus paling mendasar adalah landasan dasarnya ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 mengatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia disusun atas asas kekeluargaan. Nah, sekarang ini sama Presiden kita Prabowo diluncurkan namanya Koperasi Desa Merah Putih, itu adalah menjembatani, mengejawatakan dari undang-undang tadi, gitu loh. Dari 45 sampai kemarin baru kali ini presiden yang mampu menggerakkan ekonomi secara kerakyatan. Nah, itu landasan dasarnya adalah dari undang-undang dan Pancasila. Kalau untuk fungsi dan peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia itu ya Pak, fungsinya banyak. Jadi apa itu namanya, fungsinya adalah sebagai sistem. Jadi sistem itu adalah kalau di apa itu aplikasi itu, kalau sistemnya hilang maka aplikasi itu tidak bisa berjalan. Kalau HP itu sistemnya hilang atau delete atau apa, itu maka nggak bisa berfungsi. Maka koperasi itu menjadi sistem. Nah, sistemnya semua kegiatan usaha dilakukan oleh koperasi, misalnya jual beli pupuk, beras, gula, lewat koperasi. Nah, itu adalah sistem. Sistem itu dibuat di masyarakat, terus dipatuhi, disepakati, dilakukan bersama. Itu adalah sistem. Nah, begitu. Fungsinya itu apa? Ya, untuk mensejahterakan masyarakat, gitu ya. Itu salah satu fungsi dan sistem. Jenis-jenis koperasi di Indonesia itu seperti apa? Jenis-jenisnya jadi gini, jenis usaha. Jadi usaha itu, jadi usaha jenis secara apa dikelompokkan ya. Jadi jenisnya itu ada koperasi produsen, ada koperasi konsumen, ada koperasi jasa, ada koperasi jasa keuangan. Jadi koperasi produsen, misalnya Anda pernah dengar di Bandung ada namanya koperasi susu Pangalengan. Oh iya. Nah, koperasi kan itu ternak sapi. Itu produksi namanya. Koperasi produksi susu, diproduksi oleh anggota koperasi menernak apa itu namanya sapi untuk menghasilkan susu. Terus koperasi jasa itu seperti simpan pinjam dan lain-lain, itu adalah jasa. Terus ada koperasi konsumen, misalnya kalau Anda ke kantor ada koperasi karyawan ini, nah itu koperasi konsumen. Itu ada kantin, ada jual fotokopi, ada lain-lain, itu adalah koperasi jasa. Terus ada jasa keuangan. Jasa keuangan itu jasa keuangan syariah dan konvensional, gitu. Untuk syarat apa saja untuk menjadi pengurus dan pengawas koperasi? Pengurus koperasi adalah yang pernah apa itu namanya berbadan sehat, terus menjadi anggota koperasi, minimal berpengalaman mengelola kegiatan perkoperasian. Itu salah syaratnya adalah menjadi pengurus koperasi. Salah satunya adalah itu. Baik, terima kasih Mas Miko atas kedatangannya. Waktu selanjutnya kita akan membahas materi ketiga dalam buku Edukasi Perkoperasian Jilid 1 ini. Pesan dari saya, koperasi adalah tentang kita, untuk kita, dan oleh kita. Mari kita berkoperasi untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Sampai jumpa, salam ICC TV.